Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Sebelum ke pembahasan, gue mau sekilas info sedikit ya teman-teman. Kemarin itu pada saat diwawancara ya mengenai pra peradilan, di situ ada seorang youtuber ya teman-teman selain Pak Freddy yang menanyakan kepada Pak Rohman mengenai pra peradilan, yaitu pihak dari Polda Jabar ternyata ada acara sebenarnya teman-teman. Jadi kemungkinan karena ada acara tersebut menjadikan Polda Jabar itu mungkin berhalangan untuk hadir gitu teman-teman. Oke. Baik bukti maupun saksi ahli kita sudah siap. Saya dengar sih dari pihak sebelah memang lagi ada acara, kelihatannya ya ada mungkin hadir hari ini bisa jadi. Pihak sebelah mana? Maksudnya termohon. Oh Polda. Ya. Oh saya belum tahu. Tapi Sepertinya itu adalah hal yang masuk akal dan ini hanya tertunda aja kayak gitu, dan sepertinya memang tanggalnya bakalan diundur menjadi tanggal 11 ya teman-teman untuk pra peradilan. Itulah sekilas infonya. Untuk hal lain apa untuk video kali ini yang mau gue bahas. Jadi ada satu hal yang gue mau bahas tentang Polda Jabar itu sendiri ya teman-teman. Kenapa ngebahas Polda Jabar nih? Di sini ya ada satu keanehan dan juga ada satu hal yang mau gua sampaikan ya ke teman-teman semua, bahwasanya semenjak dilakukan namanya rekonstruksi, semenjak berkas ya dari Polda Jabar itu dikirim nih ke kejaksaan, dan semenjak juga Danu menjadi JC gitu ya, atau justice kolaborator di sini, ada keanehan, yaitu apa ya, Polda Jabar atau pihak kepolisian ini semakin senyap ya teman-teman, semakin senyap dalam menangani kasus ini gitu. Ya khawatirnya ya kalau misalkan terlalu senyap, kita tidak ada dikasih info apapun, digantung terus gitu kan, membuat kasus ini tuh takutnya hilang gitu teman-teman. Jadi ya gua harap teman-teman tetap ya mendukung untuk mungkin YouTuber Subang atau siapapun gitu ya, Mbak Suci dan YouTuber Subang lainnya, Anjas Asmara, dan juga mungkin ada YouTuber banyak ya yang membahas kasus Subang. Semoga tetap rame gitu ya harapan gua. Jadi tetap membahas kasus ini, apapun pembahasannya, apapun opininya gitu kan ya. Semoga kasus ini tidak tenggelam gitu teman-teman. Jadi di sini memang apa ya, semakin senyap di Polda Jabar, apalagi Danu kan sudah menjadi JC juga dan mendapatkan perlindungan, artinya tidak sembarangan untuk Danu berbicara untuk sekarang ini. Kayak gitu. Untuk Polda Jabar sendiri, kenapa Bang dianggap kayaknya jadi senyap banget gitu ya? Apakah sebenarnya masih menangani kasus ini atau enggak gitu, atau hanya menunggu pengadilan gitu? Jadi sebenarnya di sini ada, gue mau bahas tentang keanehan di Polda Jabar itu sendiri teman-teman. Kayak gimana tuh Bang keanehannya? Jadi kita itu apa ya, sebagai netizen atau masyarakat tentunya berbeda pemikirannya dengan Polda Jabar. Polda Jabar itu mungkin berpikir dua kali lipat ya dari kita, dua langkah lebih maju daripada kita. Contohnya seperti apa Bang? Contohnya seperti Bu Mimin nih. Bu Mimin, Arigi, dan Abi ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan, seolah-olah ini digantung kan, digantung banget gitu. Terus kemudian langsung dilakukan yang namanya rekonstruksi gitu, langsung loncat gitu teman-teman. Langsung loncat gitu, Polda Jabar itu tiba-tiba loncat kayak gitu seolah-olah nih sebenarnya untuk Bu Mimin, Arigi, dan Abi dianggap sudah selesai, dan dia langsung beralih ke rekonstruksi untuk segera P21 gitu. Kemudian loncat lagi nih, loncatan apa lagi Bang untuk yang sekarang ini yang dilakukan Polda Jabar. Ini kemarin seperti teman-teman ketahui, gue juga bahas tentang oknum ya teman-teman, tentang OOJ. Kenapa gue bahas tentang itu? Karena memang waktu dulu kan memang yang harus diurusi kan Bu Mimin, Arigi, dan Abi, kemudian rekonstruksi, dan sekarang Bu Mimin harusnya sudah ada kejelasan nih dalam waktu-waktu dekat ini untuk mengurusi pra peradilan, dan artinya ada kejelasan dari Polda Jabar apakah ditahan atau enggak. Oke, itu clear di sini. Tapi ya mungkin yang tidak teman-teman ketahui bahwasannya ini ada loncatan lagi dari Polda Jabar. Loncatan apa tuh Bang yang gue maksud gitu ya? Yang dimaksud apa tuh Bang? Loncatan seperti teman-teman kemarin kan seperti terang-terangan, kenapa gue nginfoin lagi tentang OOJ? Karena di sini ada keanehan lagi gitu. Sekarang kan dulu Bu Mimin nih yang digantung, sekarang OOJ ini yang digantung. Tidak ada keterangan dari Polda Jabar yang sudah jelas-jelas membersihkan TKP, sudah jelas-jelas menghilangkan barang bukti, terus kemudian kok digantung, nggak ditindak gitu. Dan itu kan jadinya ngegantung terus. Ketergantungan ini loncatnya kemana Bang? Loncatnya langsung ke yayasan teman-teman.
Ini ya gue ngerti sih, tentunya pihak penyidik itu lebih mengetahui akan informasi yang lebih update, kemungkinan ada mungkin buka suara dari oknum-oknum tersebut dan dilanjutkan ke yayasan gitu teman-teman. Loncat lagi nih teman-teman, kalau kemarin dari Bumin langsung ke rekonstruksi gitu kan untuk naik P21, kalau sekarang dari penyidik itu setelah yang kemarin ditetapkan yang namanya ada oknum atau OJ itu langsung lagi loncat. Tapi ini masalahnya OJ ini belum ditindak gitu. Apakah sudah ditindak kita tidak tahu kan kayak gitu. Kita bener-bener nih sebagai masyarakat, sebagai netizen ini kayak ngerasa digantung gitu sama Polda Jabar. Dan ini gue harap banget ya dari para netizen juga buat teman-teman semua yang mengawal Kaus Subang agar cepet-cepet nih jangan sampai dikendorin untuk OJ ini gitu. Ini penting banget soalnya. Kenapa langsung loncat ke yayasan? Buktinya apa bang? Buktinya itu pada hari Senin kemarin tuh beberapa orang dari pihak yayasan itu diperiksa teman-teman. Itu artinya apa? Menandakan bahwa kasus ini ingin diperkuat gitu. Entah diperkuatnya ini mengarahnya kemana kan dari yayasan, tentunya menjadi motif bahwasanya dari Pak Yosep itu sendiri. Namun bisa juga nih teman-teman kalau misalkan dari yayasan tersebut, di balik yayasan ini ada orang lain lagi gitu kan. Siapa orang di balik yayasan ini kan, jadi arahnya ke situ teman-teman. Jadi di sini paralel ya teman-teman untuk hal tersebut. Kita tidak tahu nih dari OOJ ini berkata apa gitu sama pihak kepolisian, sehingga langsung juga loncat ke yayasan gitu teman-teman. Apakah ada bukti baru, apakah ada petunjuk baru, ataukah nanti benar-benar terjerat semua yang ada di yayasan. Kalau misalnya ngomong yayasan, kita tidak lepas dari ngomongin Yoris teman-teman, karena pasti akan kena ujung-ujungnya gitu. Andai kan teman-teman beranggapan bahwasanya Yoris nggak bakal kena gini, kalau misalnya Pak Yosep di persidangan nanti ngomongin tentang Yoris pasti kena teman-teman. Karena apa? Karena dari awal pun Pak Yosep ini sudah menuduh Yoris teman-teman. Saat di BAP ngomong dengan Kapolres sebelumnya Ibu Sumarni itu kan sudah ceritain semua tentang Yoris pakai sarung tangan, Yoris bisa mengendarai mobil, juga dicurigai yang mandi di belakang itu adalah Yoris, dan Yoris ini yang menyuruh Danu segala macam gitu kan, agar Danu ini bisa ngungkapin agar semua ini kena, dan dalangnya Yoris itulah yang dimaksud oleh Pak Yosep gitu. Dan jika yang dimaksud Pak Yosep ini benar gitu kan, artinya di persidangan nanti Pak Yosep harus namanya menyebutkan nama Yoris mau nggak mau kayak gitu kan. Kalau memang yang dimaksud Pak Yosep itu adalah tujuannya ke situ kayak gitu kan. Entah di sini gua nggak ngerti ya teman-teman. Menurut gua makanya ini bagaikan lingkaran setan. Apakah Danu melindungi Yoris? Apakah Pak Yosep itu sendiri melindungi Yoris gitu kan? Jadi di sini benar-benar akan terungkap di persidangan ya. Dan juga nanti apakah pihak kepolisian mencari tahu tentang yayasan hanya untuk memberatkan atau mencari informasi bahwasannya memang ini ada keterlibatan Pak Yosep gitu, ataukah dari yayasan nanti jika diperiksa ada keterlibatan dari Yoris gitu. Jadi bener-bener di sini gue bingung sama pihak kepolisiannya, karena bener-bener loncat terus gitu teman-teman, loncat-loncatan tanpa ada keterangan kepada kita nih para masyarakat, para netizen pengawal Kaus Subang. Harusnya satu-satu gitu loh. Ini misalkan kayak kemarin Bu Mimin diselesain dulu baru rekonstruksi, tapi enggak, ini belum dikelarin digantungin langsung pindah ke rekonstruksi. Sekarang OOJ-nya belum dikelarin, yang sudah dinyatakan terlibat langsung berfokus ke yayasan gitu. Jadi fokusnya ini nggak seperti yang kita pikirin gitu teman-teman. Itu memang ya kalau gue bilang kewajaran bahwasanya memang pihak kepolisian mungkin satu langkah lebih ya daripada kita yang tidak memiliki informasi yang akurat gitu ya dari para OOJ dan segala macam. Tapi di sini gue berharapnya ya kayak kalau didengarkan ya Polda Jabar, gue berharapnya bisa lebih sedikit terbuka kepada kita, mungkin kepada media, bahwasanya ya setidaknya jangan membuat masyarakat ngerasa digantung gitu. Setelah kemarin Bu Mimin, Arigi dan Abi harus melakukan pra peradilan dulu agar jelas statusnya. Kemudian kita digantung juga dengan namanya OOJ yang jelas-jelas pihak kepolisian sudah sah menetapkan bahwasanya ada keterlibatan, tapi kok tidak ditindakkan kayak gitu.
apakah sudah ditindak tapi kita tidak ketahui ataukah kayak gimana kan gitu. Kita harus dapat informasi tentang hal itu gitu. Dan gua harap pihak Polda Jabar bisa bisa lebih terbuka sedikit lah gitu kan kepada masyarakat agar kasus ini juga tidak tenggelam gitu. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.